Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang diambil dari Facebook dari tulisannya Loka Raihana. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Teror Hantu Wanita Bermata Satu. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Perkenalkan, nama aku Asila Damayanti Monata, nama disamarkan. Aku terlahir dari keluarga yang terbilang berkecukupan. Mamiku seorang dokter kecantikan yang memiliki klinik kecantikan di berbagai daerah. Papi seorang pengusaha pertambangan yang cukup besar, sedangkan kakakku seorang mahasiswa S2 di Singapura. Aku sendiri anak bungsu yang hanya hobi hura-hura, yang sebenarnya hanya butuh perhatian dari kedua orang tuaku. Mami, papi, serta kakakku semua selalu sibuk dengan pekerjaan, serta kegiatan mereka masing-masing. Bahkan mami papi jarang sekali bertemu karena kesibukan keduanya. Aku selalu mencari cara agar mereka perhatian denganku dengan segala tingkah laku yang cukup nakal untuk ukuran anak gadis usia 17 tahun. Aku pernah menabrak seorang pedagang di pinggir jalan saat aku mengendarai mobil mewahku dalam keadaan mabuk. Ya, itulah aku gadis 17 tahun yang sudah mengenal dunia gelap karena aku butuh hiburan mengisi kekosongan hati serta jiwaku. Aku memiliki 4 sahabat, mereka lah yang mengajak aku dalam dunia gelapnya malam. Aku dipertemukan dengan 4 sahabatku saat aku tanpa sengaja bertemu mereka di sebuah mall ternama di kotaku. Karena melihat mereka yang begitu kompak dalam segala hal, terutama kesenangan mereka. Usia mereka 5 tahun di atasku. Suatu ketika di rumah mewahku, papi memergoki pulang pagi dalam keadaan mabuk sambil mengeluarkan semua isi hati dengan berkata kasar dan berteriak-teriak hingga membangunkan papi mami di pagi buta itu. Selama ini mereka tidak pernah peduli dengan tingkah lakuku. Mereka bisa membayar semua perbuatanku dengan uang mereka. Itulah yang membuatku semakin benci dengan keadaan ini. Tidak ada kasih sayang yang tulus dari mereka untukku. Ya ampun Cila, apa yang kamu lakukan, nak? Kenapa kau mabuk begini? Usiamu masih muda, nak, ucap sang ayah sambil terus merangkul sang anak menuju kamar tidurnya. Papi mami sudah pulang. Cila pikir kalian lupa sama Cila. Sudah, sekarang kamu tidur, istirahat. Nanti kita bicara lagi, ucap sang mami. Kalian hanya orang tua yang bisa membayar kasih sayang kalian dengan materi. Mereka pun meninggalkan Cila di kamar yang sudah tertidur. Menjelang siang, Cila bangun dari tidur lalu membersihkan diri, setelah itu menuju ruang makan. Dia berharap bisa makan bersama kedua orang tua. Dengan riang, Cila menuruni tangga rumahnya menuju ruang makan. Hati bahagia karena siang ini ia akan makan bersama dengan kedua orang tuanya. Namun harapan tinggal harapan, semua hanya angan belaka. Kedua orang tua sudah kembali lagi dengan kesibukan mereka, walaupun ini hari libur. Melihat itu, Cila hanya meneteskan air mata dari kelopak mata indahnya. Mata yang indah, bulat sempurna, serta bening, ditambah lagi dengan bulu mata yang lentik, menambah kecantikan Cila. Itulah kenapa Cila membenci kata menangis, dan kebahagiaan buat dia semua hanya angan serta kepalsuan. Itulah yang membuat gua gak suka melihat kebahagiaan serta membenci menangis. Gua cuma butuh pelukan mami, papi, serta kakak gua, bukan materi yang mereka miliki. Mami, papi, kakak, jangan salahkan Cila bila Cila menjadi gadis yang tidak kalian inginkan, karena itu bentuk pemberontakan Cila pada kalian. Hari berganti bulan serta tahun, Cila bahkan menjadi wanita yang semakin liar dan nakal. Tidak jarang para penghuni rumah yang bekerja dengan lelah atau bahkan sedih melihat sikap perbuatan Cila, tapi apalah daya, itu sudah jadi keputusannya. Udahlah Cil, gak usah lo bersedih, sayang air mata, kasihan tuh mata indah lo ntar bengkak. Jadi gak elok dilihat. Tapi bagaimana? Keadaan gue tetap suka dengan mata cantik lu,
ucap salah satu sahabat Cila. Cila hanya tersenyum banyak arti sambil melihat sang sahabat. Tidak jarang banyak yang memujinya karena keindahan mata yang bulat sempurna serta bening begitu menyejukkan, ditambah bulu mata lentik alami menambah indah kecantikan Cila secara alami. Bahkan tidak segan-segan papi mami serta sang kakak memuji keindahan bola mata Cila. Cila, papi butuh bantuanmu nak. Untuk memenangkan tender besar, kamu harus mau menemani papi malam ini untuk makan malam bersama kolega bisnis papa yang anaknya begitu menyukaimu saat melihat di ulang tahunmu yang ke-16 tahun. Sang papi yang baru saja pulang dari luar negeri meminta Cila untuk menemani. Cila semakin merasa benci dengan sang papi. Baru saja pulang dari luar negeri, tidak bertemu sang anak, tapi saat bertemu hanya meminta Cila untuk menuruti keinginannya. Papinya tidak memikirkan, bahkan tidak ada niat untuk memeluk sang putri yang butuh kasih sayang serta rasa rindu itu. Begitupun dengan sang mami. Setiap bertemu, Cila selalu dijadikan model alat kecantikan produk sang mami yang memang sebagai dokter kecantikan yang memiliki klinik kecantikan di banyak daerah. Tidak ada pelukan hangat untuk Cila, hanya tuntunan harus menuruti keinginan mereka. Begitupun dengan sang kakak. Sikap mereka lah yang semakin membuat Cila muak. Bahkan para sahabat pun demikian. Mereka mau bersahabat dengan Cila karena Cila cantik dan kaya. Tidak ada ketulusan. Suatu hari Cila mengalami hal yang mengubah dunianya semakin kelam. Di dalam kamar sambil menatap dirinya ke cermin, memperhatikan keindahan dirinya, terutama bola mata yang dianggap lebih berharga ketimbang dirinya. Cermin, gimana kalau bola mata ini aku congkel? Apakah mereka semua masih mau berdekatan dengan aku atau malah menjauh? Ucap Cila sambil mengusap dua kelopak mata indahnya. Air mata menetes dari balik kelopak indah itu. Tuhan, adakah yang benar-benar menyayangi kelak di saat bola mata indah darimu aku hilangkan paksa? Dalam gelapnya malam, kesunyian mencekam. Kamar Cila hanya diterangi oleh lilin yang ia letakkan di bawah cermin itu. Bodoh kau, bila kau harus melukai mata indahmu sendiri, cukup hancurkan saja kebahagiaan mereka dengan cara yang bisa membuatku puas melihatnya. Bisikan iblis yang terdengar di penjuru kamar Cila, hingga membuat Cila sadar dari pikiran bodoh dan menyalakan lampu kamarnya. Rasa takut serta gelisah menghantui Cila yang saat itu seorang diri di kamar setelah mendengar suara bisikan yang begitu membuatnya takut. Dasar gadis bodoh, hanya segitu nyalimu. Sosok yang tidak menampilkan wujudnya pergi meninggalkan kamar Cila bersamaan dengan angin serta bau busuk, hingga membuat foto keluarga di kamar Cila terjatuh dan hancur. Sambil berjalan mengambil bingkai foto keluarga, Cila berkata dalam hati, sosok apa itu? Apa itu yang dinamakan jin atau iblis? Sambil menggeleng kepalanya, Cila berusaha meyakinkan diri untuk tetap berpikir positif. Setelah rasa tenang, Cila pun beranjak dari tidur. Harapan serta keinginan yang sama ia ucapkan sebelum tidur, yaitu berharap esok hari orang tua serta sang kakak bisa ada di rumah, bisa berkumpul dalam meja makan. Harapan yang sederhana tapi begitu bermakna buat Cila. Keesokan harinya Cila terbangun saat bibi yang selama ini mengurus dan merawatnya membangunkannya untuk sarapan pagi. Harapan dan keinginan tinggallah angan. Non Cila, ayo bangun, udah siang, sarapan dulu, ucap sang bibi. Cila pun terbangun dan menarik nafas. Ternyata semuanya sama. Tidak ada panggilan dari sang mami. Justru si bibi lah yang setia bersamanya. Iya bi, Cila udah bangun, nanti Cila turun. Baik non. Cila pun beranjak dari tempat tidur untuk membersihkan diri. Saat hendak membuka pintu kamar, tiba-tiba ada benda jatuh dari arah meja riasnya dan terdapat tulisan, bola mata indah itu milikku, ditulis di kaca dengan darah yang masih segar. Cila terkejut akan tulisan itu, tapi dia berusaha menghiraukan dan turun ke ruang makan untuk sarapan pagi. Cila duduk sambil melamun, ia sendiri tidak mengerti dan tidak paham apa yang sebenarnya ia lamunkan. Ia merasa aneh dengan kejadian semalam dan tadi pagi, berusaha untuk tidak memikirkan, tapi bisikan serta tulisan darah itu terus terngiang di pikirannya. Non, kok sarapannya diaduk-aduk doang non? Nggak suka sama nasi gorengnya, ucap sang bibi. Enggak kok bi.
Cila suka, cuma Cila lagi kangen aja sama mami papi dan kakak. Mereka kapan pulang? Cila gak suka sepi begini. Ucap Cila sedih sambil mengusap air mata yang jatuh dari bola mata indahnya. Udah tuh non, jangan sedih. Doakan saja mereka cepat pulang dan berkumpul dengan non di sini. Ucap sang bibi berusaha menghibur sang anak majikannya. Ya udah Bi, Cila mau keluar dulu main sama teman-teman. Loh, non Cila nggak sekolah? Enggak, Cila nggak mau pinter kayak kakak. Ntar dikirim ke luar negeri biar sekolah di sana. Cila mau di sini saja sama bibi. Ucap Cila sambil memeluk sang bibi. Gak boleh gitu non. Non Cila harus sekolah biar pinter, disayang mami papi sama kakak. Mereka tidak sayang Cila Bi, mereka lebih sayang harta mereka. Ucap Cila sambil tersenyum menutup luka dalam hatinya. Cila pun pergi meninggalkan rumah dengan menggunakan mobil pribadinya. Dalam keadaan galau, Cila menangis sejadi-jadinya hingga ia tidak sadar memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi. Hingga ia tidak dapat mengendalikan mobil, menabrak seorang wanita dan pembatas jalan. Mobil itu pun terguling berkali-kali hingga sang pengendara tergencet badan mobil yang tidak lain adalah Cila. Cila merasa tubuhnya kaku dan semua gelap bersama tetesan darah yang mengalir dari kepalanya. Para warga yang mengetahui kejadian itu berusaha membantu dan mengevakuasi korban. Cila yang saat itu kondisi pingsan karena luka di kepala cukup parah, ditambah sebagian tubuhnya tergencet badan mobil. Cila pun dilarikan ke rumah sakit terdekat. Pihak rumah sakit menghubungi rumah Cila setelah menemukan tas Cila yang berisi identitas Cila dan HP-nya. Selamat malam, apa benar ini kediaman rumah Asila Damayanti Monata? Iya benar, maaf, dengan siapa saya berbicara? Ucap sang bibi ke penelpon rumah siang itu. Kami dari pihak rumah sakit ingin mengabarkan bahwa saudari Asila Damayanti Monata saat ini berada di rumah sakit kami. Ya Allah non Cila. Baik bapak, saya akan ke sana sekarang. Setelah menutup telepon, sang bibi bergegas siap-siap menuju rumah sakit di mana Cila ditangani bersama sopir pribadi Cila. Sang sopir pun terkejut dan merasa bersalah andai dia terus melarang Cila bawa kendaraannya sendiri. Mungkin musibah ini tidak akan terjadi. Beberapa saat bibi dan sopir itu tiba di rumah sakit lalu menanyakan keberadaan sang majikan. Mereka terkejut melihat Cila yang masih dalam keadaan pingsan dengan berbagai luka di sekujur tubuhnya. Ya Allah Neng Cila, kenapa bisa begini? Ucap sang bibi menghampiri Cila yang terbaring lemah di tempat tidur rawatnya dengan berbagai selang di tubuh Cila. Setelah mengetahui kondisi Cila yang begitu parah, dokter pun memutuskan agar Cila menjalani beberapa operasi. Mendengar hal itu, bibi dan sopir Cila hanya bisa menangis dan berdoa. Lakukan yang terbaik untuk non Cila dok, ucap sang bibi. Dokter pun segera mempersiapkan segala keperluan untuk melakukan tindakan operasi untuk Cila. Sopir Cila berusaha menelpon kedua orang tua Cila, tapi telepon mereka bernada sibuk. Begitupun dengan sang kakak Cila. Ya Allah Bi, ini Tuan dan Nyonya serta Aden nggak bisa dihubungi. Nomor mereka sibuk. Gimana atuh ini? Ucap sang sopir ke bibi. Ya udah, sekarang kita berdoa saja semoga operasi non Cila lancar dan semua baik-baik saja. Ucap sang bibi berusaha menenangkan keadaan. Cukup lama operasi berjalan, kira-kira 5 jam. Setelah lama menunggu, akhirnya operasi selesai. Dokter pun menjelaskan saat ini Cila belum melewati masa kritisnya dan dinyatakan koma. Bibi serta sopir hanya bisa menahan tangisnya. Setelah operasi, Cila pun dipindahkan ke ruangan ICU. Dengan setia, para penghuni rumah Cila silih berganti menunggu dia. Malam ketiga Cila koma, bibi tidak bisa menemani Cila karena harus beristirahat mengingat kondisi tubuh yang sudah lelah. Sedangkan di alam lain, Cila berjalan di sebuah tempat yang begitu gelap, pengap, serta bau anyir dan sisa-sisa darah yang berceceran di tembok dinding ruangan itu. Di mana aku? Kenapa tempatnya begitu menjijikan? Ucap Cila. Kau tidak usah takut, karena mulai sekarang disinilah tempatmu. Ucap sosok wanita dengan sangat menyeramkan, bermata satu, bagian sebelah muka hancur dan banyak belatung-belatung di sekujur tubuhnya. Apa maksudmu? Siapa kamu? Inilah aku yang akan memiliki bola mata indahmu, dan mulai malam ini kita bertukar tempat. Ucap sosok itu yang tiba-tiba meninggalkan Cila di tempat itu. Tunggu, kau mau kemana? Keluarkan aku.
ucap Cila sambil terus memukul-mukul tembok dinding yang banyak bercak-bercak darah. Bibi, Bibi, Cila takut. Cila nggak mau di sini, tolong keluarkan Cila, Bi. Ucap Cila sambil menangis pilu dan terus memukul-mukul tembok itu, berharap ada yang membantunya. Namun di tempat lain, sosok iblis itu merasuki tubuh Cila dan tubuh itu tiba-tiba terbangun dengan tatapan kosong sambil berjalan menuju kamar jenazah. Sosok yang bersemayam di tubuh Cila melakukan hal yang begitu mengerikan dengan kuku-kuku panjang dan hitamnya. Sosok itu mencongkel bola mata setiap jenazah yang berada di ruangan jenazah itu tanpa diketahui siapapun. Setelah melakukan hal itu, sosok itu kembali lagi ke ruangan di mana tubuh Cila berbaring dalam keadaan koma. Kejadian itu terus berlangsung hingga pihak rumah sakit pun dibuat bingung dengan keadaan itu. Dilihat dari CCTV tidak nampak sosok apapun. Ya, itulah permainan iblis. Pihak rumah sakit pun tidak memberitahu para anggota keluarga jenazah karena mereka pun bingung menjelaskannya. Namun suatu ketika salah satu jenazah korban pencongkel bola mata itu hendak memandikan serta mengurus ulang jenazah mereka. Terkejut bola mata jenazah mereka tidak ada. Pihak keluarga pun menuntut rumah sakit, namun semua selesai hanya dengan uang tutup kasus. Namun berbeda saat seorang wanita berhijab yang akan menjalankan operasi di rumah sakit di mana kasus jenazah bola mata tercongkel itu. Bu, Anda akan kami operasi esok hari karena kondisi penyakit Anda yang sudah cukup mengkhawatirkan, ucap sang dokter kepada wanita berhijab beserta suami. Oke lah kalau gitu, kapan operasi bisa dilakukan, Dok? Mulai hari ini ibu harus mempersiapkan diri karena besok siang operasi kami lakukan, Bu. Ya Allah, Dok, bisa. Gitu ya, dikira perut saya baju kali tinggal obras, ucap sang wanita berhijab. Sakit aja bawel banget, Bu. Ya ampun, ucap sang suami dari wanita berhijab. Oke, Dok, kami siap. Apa saja yang mesti kami lakukan? Ucap sang suami ke dokter yang baru saja memeriksa sang istri. Oke, Bapak silakan urus administrasi dan ibu ikut perawatan untuk melakukan berbagai tes kesehatan, ucap sang dokter. Baik, Dok. Setelah melakukan segala persiapan dan mengurus administrasi di rumah sakit, sang wanita berhijab itu pun mendapat kamar yang cukup untuk 4 orang karena bisa dilihat dari banyaknya ranjang pasien yang berasal di ruangan rawat itu. Bu, ayah pulang dulu, ambil pakaian dan keperluan lainnya ya, ucap sang suami. Iya ya, jangan lama-lama, terus jangan lupa singkong rebus dibawa, ucap wanita berhijab ke suami. Ingat Bu, tadi disuruh puasa sama dokter, jangan makan keras-keras dulu. Ya udah, ucap pasrah wanita berhijab. Suami dari wanita berhijab itu pun pulang ke rumah untuk mengambil beberapa keperluan sang istri. Sedangkan sang wanita berhijab yang saat itu sedang berbaring di ranjang tempat pasien di ruang rawat inap itu hanya bisa beristighfar dalam hati. Di ruang rawat itu semua ranjang pasien terisi penuh. Keadaan di ruangan juga cukup aman. Singkat cerita, setelah wanita berhijab itu menunggu suami yang tidak kunjung datang serta berbincang-bincang dengan para pasien, rasa ngantuk pun menyerah dan dia pun tertidur lelap. Dalam keadaan tidur, sang wanita berhijab bermimpi melihat seorang wanita cantik yang seperti terkurung dalam sebuah ruang yang gelap, pengap, bau amis darah serta banyak sekali bercak-bercak darah di tembok-tembok yang mengelilingi wanita cantik itu. Suara sayup-sayup terdengar jelas. Tolong Teteh, tolong, Cila mau pulang, Cila takut, tolong Teteh. Setelah mendengar suara itu, wanita berhijab itu pun terbangun dari tidurnya dengan bercucuran keringat. Saat ia bangun, sang suami pun sudah tiba dan coba menenangkan wanita berhijab itu. Istighfar Bu, sholawat, ada apa lagi? Itu ya, itu ada wanita yang terkurung, kasihan. Sudah, sekarang fokus dulu ya, buat kesehatan ibu nanti. Udah, oke, kita bantu dia. Besok mau dioperasi, fokus dulu, ayo sholat maghrib dulu, ucap sang suami ke wanita berhijab itu. Mereka pun melakukan sholat berjamaah bersama di ruang rawat itu. Setelah sholat, mereka kembali berbincang-bincang dengan para pasien hingga larut malam. Pukul 10 malam wanita berhijab itu pun tidur, sedangkan sang suami ikut tidur tetap di bawah ranjang pasien sang istri dengan beralaskan kasur lantai. Sebenarnya di masa pandemi tidak boleh ada pasien yang ditemani karena pihak rumah sakit tahu kondisi wanita berhijab itu, makanya sang suami diizinkan menemani hingga nanti selesai operasi sampai diizinkan pulang oleh pihak rumah sakit.
Saat sedang terlelap, tiba-tiba terdengar suara seperti orang mengunyah makan yang begitu lahap. Sontak wanita berhijab itu pun membuka matanya. Saat ia membuka mata, ternyata sang suami pun terbangun sambil menatap istri, yaitu wanita berhijab. Menaruh jari telunjuk di bibir mengisyaratkan sang istri untuk diam. Ternyata sang suami pun serta pasien di ruangan itu melihat serta mendengar suara kunyahan itu yang berasal dari pintu ruang rawat. Wanita berhijab itu pun melihat ke arah pintu ruang rawat tersebut. Alangkah terkejut ia melihat sosok wanita yang ia lihat dalam mimpi dalam keadaan tangan berlumuran darah serta seperti mengunyah sesuatu. Kalian tahu apa yang wanita itu kunyah? Yang wanita itu kunyah adalah bola mata. Wanita berhijab itu sebenarnya tahu bukan roh asli yang bersemayam di tubuh wanita cantik itu, tapi ada iblis jahat yang bersemayam yang menukar ruh dengan pemilik tubuh wanita cantik itu. Kejadian itu cukup membuat wanita berhijab itu menahan nafas. Tidak berapa lama sosok itu berjalan meninggalkan ruangan kami bersama bau busuk yang menyengat. Bahkan saking busuknya bau itu, salah satu pasien di ruangan itu mual-mual. Itulah Mbak yang setiap malam datang menghantui kami. Sosok wanita itu hanya berdiri di kaca pintu, lalu pergi begitu saja. Makanya saya besok minta izin pulang. Gak apa-apa pemulihan di rumah saja, daripada melihat sosok itu terus, ucap salah satu pasien di ruang rawat itu. Wanita berhijab dan suami hanya saling bertatap dalam diam. Lalu mereka mengutus untuk kembali beristirahat. Menjelang subuh, sang suami membangunkan sang istri untuk pamit sholat subuh di masjid rumah sakit. Sang wanita berhijab itu pun bangun dibantu sang suami untuk bersih-bersih dan berwudu. Setelah itu sang suami pergi menuju masjid. Saat sang suami selesai dari sholat di masjid milik rumah sakit, ia bertemu dengan seorang polisi yang tidak lain adalah Satria. Loh bang, di sini ngapain? Covid lo ya? Ucap akrab Satria ke suami wanita berhijab itu. Sedeng lo, ada gak ada akhlak? Ini teteh kesayangan lo sakit, sibuk banget sih lo. Serius bang, teteh sakit? Lah, bisa sakit juga itu orang. Teteh lo itu songong amat. Iya maaf, sensi amat sama kayak perawan. Lo mau nengokin teteh nggak? Maulah, ntar kagak ditengokin ngamuk dia. Dibegal jatah THR saya tahun ini sama dia. Ya udah, ayo. Mereka pun berjalan beriringan menuju ruang rawat inap wanita berhijab itu. Setelah sampai di ruang rawat wanita berhijab itu, Satria merasa sesuatu yang membuat hatinya tidak nyaman. Bang, si teteh dari kapan masuk rumah sakit? Baru kemarin siang. Kenapa emang? Berarti baru semalam dong di sini. Ada kejadian apa emang? Kok kayaknya horor? Jangan nanya dah lu. Gua nggak mau tahu. Teteh operasi hari ini. Lo wajib nemenin gua nungguin si teteh. Lo bakal jadi penyumbang terbaik pastinya, ucap suami wanita berhijab itu. Iya bang. Iya, gue juga ditugaskan di sini dalam penyelidikan kasus. Kasus apa bro? Kasus jenazah yang bola matanya hilang bang, hampir tiap malam. Tapi di CCTV tidak terlihat pelakunya. Ya, ini mah gue udah tahu. Udah nyambung dah pokoknya. Udah yuk masuk, ntar teteh lo ngedumel. Kelamaan abang tinggal, ucap sang suami wanita berhijab itu lagi. Mereka pun masuk ke ruang rawat wanita berhijab itu. Saat masuk ke ruangan rawat, sudah ada 2 suster yang sedang mempersiapkan wanita berhijab untuk melakukan pemeriksaan tahap akhir sebelum melakukan operasi. Assalamualaikum teh, gimana kabarnya? Tidurnya nyenyak kak? Ucap Satria. Maaf, pasien sudah kami akan bawa ke ruang operasi. Sus, izinkan kami sebentar untuk berdoa boleh? Tanya suami wanita berhijab itu ke para suster. Oh silahkan pak. Satria, wanita berhijab serta suami berdoa bersama. Lalu mereka pun beriringan mendorong ranjang pasien menuju ruang operasi dan berharap operasi berjalan lancar. Setelah beberapa jam akhirnya operasi selesai menjelang malam. Dengan sabar Satria serta suami wanita berhijab menunggu dan menemani wanita berhijab agar sadar dari obat biusnya. Ternyata yang membuat wanita berhijab itu lama dari sadarnya pasca operasi, dia menjadi detektif di alam lain. Dalam keadaan tidak sadar itu, wanita berhijab bertemu dengan Cila, gadis cantik yang terkurung dalam tembok yang penuh bercak darah dan bau amis serta gelap. Hai teh, kita ketemu lagi. Teteh cepat pulih ya, biar bisa bantu Cila pulang. Sebenarnya kamu siapa? Bisa terjebak di alam ini.
Tanya wanita berhijab itu ke sosok roh Cila. Aku terperangkap dalam kebencianku teh. Aku benci kepada kedua orang tua yang tidak pernah sedikit pun memberikan waktunya untukku. Mereka hanya sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Ada iblis yang begitu menyukai mataku ini. Ucap Cila memberikan penjelasan kepada wanita berhijab itu sambil meneteskan air matanya. Jangan menangis, kamu pasti bisa keluar dari sini. Ucap wanita berhijab itu. Aku tidak bisa teh, aku terkurung di sini dengan mata ini karena mata ini miliknya. Maksudmu apa? Sosok itu akan hadir kepada siapa saja yang memiliki mata indah serta dipuja-pujakan kecantikan matanya. Dia menguasai tubuhku untuk meningkatkan energi negatif dengan memakan bola mata pada mayat. Sebenarnya sosok itu adalah sosok pemuja iblis yang apabila ia memakan mata jenazah sebanyak syarat yang ditetapkan raja sang iblis, ia bisa kembali menjadi manusia normal teh. Ucap Cila menjelaskan. Innalillahi. Masa ada di zaman sekarang hal begituan? Serem amat. Itulah teh tanda dunia akan kiamat. Ucap Cila. Sumpah, ini sih gak masuk akal. Lah, selama ini teteh lakuin emang gak masuk akal. Bukti kayak kita ngobrol begini padahal kita gak saling kenal. Iya sih, terus gimana? Harus dihentikan semua ini? Ucap wanita berhijab itu ke Cila. Dengan tersenyum manis Cila berkata teteh gak usah khawatir. Tumbal terakhir ada di Cila. Tergantung Cila mau memilih ikut atau dengan rela memberikan bola mata Cila ke sosok itu. Cil, jangan ngaco deh. Kamu masih bisa kembali ke tubuhmu Cil. Orang tuamu juga menantimu. Cila ingin melakukan kebaikan walaupun caranya salah teh. Biarkan Cila ikut dengan sosok itu terjebak selamanya di sini agar tidak ada lagi jasad-jasad yang kehilangan bola matanya. Ucap tulus Cila sambil tersenyum begitu tulus dan ikhlas terpancar dari bola mata itu. Cila hanya mau berpesan, tolong sampaikan kepada bibi serta sopir yang menjaga Cila agar selalu datangi makam Cila dan jangan lupa mendoakan Cila ya. Ketenangan Cila ada di kalian yang dengan tulus ikhlas mengirim lantunan surat indah, yaitu Al-Fatihah buat Cila. Maka Cila di sini akan tenang teh. Ucap Cila yang sambil mengusap air mata wanita berhijab itu yang menangis mendengar tulus hati Cila. Pikirkan lagi Cil, pikirkan. Teteh mohon yuk ikut bersama teteh. Enggak teh, itu sudah sebuah syarat dan janji Cila kepada sosok itu dan mengakhiri semua teror si wanita mata satu itu teh. Boleh Cila peluk teteh untuk terakhir kalinya. Mereka pun berpelukan lalu Cila membisik sebuah kalimat yang begitu membuat wanita berhijab itu semakin pilu. Cila akan selalu ada buat teteh di sini di hati teteh, sambil menunjuk tepat di hati wanita berhijab itu. Seketika semua terang bersama sadar wanita berhijab itu dari pasca operasi. Air, ucap pertama kali wanita berhijab itu sadar. Dengan telaten sang suami memberikan minum kepada wanita berhijab itu. Wanita berhijab itu menatap wajah sang suami serta Satria dan ada sosok Cila juga yang berdiri di ambang pintu sambil melambaikan tangannya dan tersenyum. Tidak berapa lama alat bantu Cila berbunyi panjang menandakan Cila meninggal setelah sebulan mengalami koma. Cila gadis cantik bermata cantik itu pergi meninggalkan dunia dalam keadaan ikhlas. Sang bibi serta sopir mengiring kepergian Cila dengan air mata kepiluan. Sampai Cila akan dimakamkan, kedua orang tua Cila pun tidak hadir karena kesibukan mereka. Apakah harta lebih berharga dari anak? Setelah beberapa hari pulang dari rumah sakit, wanita berhijab itu mengunjungi makam Cila yang mereka tahu dari Satria. Saat bangun dari sadar pasca operasi, wanita berhijab itu menceritakan semua yang ia alami dan dengan cepat mencari tahu pasien yang bernama Cila. Dan benar, Cila yang dimaksud adalah pasien yang saat itu sudah dinyatakan meninggal oleh pihak rumah sakit. Dari situlah Satria mengetahui alamat serta makam Cila. Setelah Satria atas perintah wanita berhijab itu ikut serta menghadiri proses pemakaman Cila. Wanita berhijab itu beserta suami dan Satria mengunjungi makam Cila sambil membawa bunga. Saat tiba di makam Cila, di sana sudah ada bibi serta sopir yang baru saja selesai mendoakan Cila. Assalamualaikum, bibi yang selalu menjaga Cila ya? Ucap wanita berhijab itu ke sang bibi. Waalaikumsalam Neng. Maaf Neng, siapa ya? Saya teman Cila Bi. Oh, temen non Cila. Makasih sudah mau berkunjung ke makam non Cila. Bi, Cila menitipkan pesan kepada saya agar jangan melupakannya
dan selalu mengunjungi makam serta mendoakan Cila, Bi. Itu pasti. Neng Cila itu seperti anak kami sendiri. Hanya orang tua bodoh yang menelantarkan anak sebaik Non Cila. Non Cila sebenarnya gadis baik, dia nakal karena butuh perhatian. Ucap sopir yang selalu ikut mendampingi Bibi merawat Cila. Setelah itu mereka berdoa bersama, lalu pergi meninggalkan makam Cila. Senyum tulus Cila mengiring kepulangan kami semua. Selamat jalan Cila, pengorbananmu dan kebaikan mengantarkan kepada kemuliaan hatimu. Asila Damayanti Monata, Teteh menyayangimu. Sampai kapanpun, namamu terukir indah di setiap doa dan hati Teteh. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.